sesuai di sini ya. Nah ini. Jadi kalau kondisi laptop sudah menggunakan header 1 ke arah router, maka file yang tadi kita download di laptop ini bisa kita transfer ke dalam router melalui Ethernet ini. Nah, jadi ini namanya adalah install via Ethernet PXE ya. Oke, terus untuk protokol yang digunakan supaya file yang kita transfer ini bisa diinstal router, dia menggunakan protokol BootTP. Nah ini, jadi ini protokol BootTP-nya. Ini buat install atau transfer sistem operasi dari Windows dari laptop ke routernya. Nah ini. Oke, sekarang kita setup dulu. Jadi ini kita pindah ya, yang tadinya saya connect di Ether 2, saya pindah ke Ether 1. Ini saya pindah ke Ether 1. Tipnya teman-teman kalau mau nyoba juga sama, silahkan bisa connect ke Ether 1. Kemudian kita cek di sini. Nah, ini saya ada connect di Ether 1. Oke. Dan ini pastikan dulu di Ether 1 ada konfigurasi IP address-nya. Nah, jadi ini saya akan coba nambahin IP address ya di Ether 1, misalnya 10.20.31/24 misalnya. Ini di Ether 1. Nah, kalau nggak nambahin IP gimana Mas ya? Ini bisa juga. Cuma nanti untuk instalasinya, supaya router ini kebaca di aplikasi NetInstall, kita bisa pakai cara yang lain. Nah, kalau ini kan nanti kita pakai cara yang pertama ya, yaitu posisi routernya masih bisa kita akses, kemudian mau kita install ulang. Jadi kita kasih IP dulu di satunya. Nah, kalau sudah kita kasih IP di Ether 1, kita setting juga supaya IP di laptop menggunakan IP yang berada di satu jaringan yang sama. Oke, kita setting dulu ini. 10.20.32. Nah. Oke, dan terakhir kalau sudah pastikan kita sudah bisa saling ping di sini. Ping 10.20.31. Nah, pastikan statusnya reply. Nah, karena kalau dari reply ini si protokol BootTP-nya itu baru bisa running ya. Nah, ini. Oke, ini setup yang pertama ya yang harus kita lakukan. Oke. Terus yang berikutnya, kalau sudah reply dan IP-nya sudah disable, ini ada beberapa syarat yang harus kita matikan ya. Yang pertama adalah mengenai Windows Security. Nah, karena Windows Security ini by default-nya dia akan ngeblok koneksi NetInstall yang ada di router. Jadi ketika router ini dia request BootTP-nya, di Windows-nya akan keblok dia. Nah, efeknya apa? Efeknya ya kita nggak akan bisa melakukan instalasi di situ. Jadi nanti disarankan untuk Windows Security-nya bisa dimatikan. Nah, Windows Security-nya meliputi apa saja di sini? Yang pertama ada Windows Defender. Ini harus dalam keadaan off, terus Windows Firewall, antivirus, dan terakhir adapter virtual. Nah, semuanya harus dalam keadaan off ya. Oke, kita cek dulu. Security. Oke, ini antivirusnya kita matikan ya. Setting off, real time protection-nya. Oke, semuanya off. Kemudian Windows Firewall. Kalau di Windows 10 kan jadi satu ya. Baik itu domain network, private network, public network, semuanya off. Oke, terus terakhir satu lagi ini ada ini opsional. Jadi ini juga harus kita matikan ya. Untuk app and browser control dia. Oke, ini kita matikan. Akhir berarti antivirus, saya nggak pakai antivirus di laptop saya ini. Kita cek apakah ada adapter virtual atau enggak di laptop saya. Oh, ternyata di sini nggak ada. Oke, jadi nggak ada adapter virtual ya di sini ya. Nah, atau
sudah saya matikan ini, sudah disable. Nah, berarti untuk step ini sudah kita lakukan. Nah, kalau sudah dilakukan, baru kita jalankan aplikasi net install-nya di sini. Jadi jalankan aplikasi net install, kemudian di bagian netbooting, ini nanti kita setting supaya laptop ini menjadi server instalasinya, atau dia sebagai boot servernya. Nah, ini kita enable ya. Kemudian untuk client IP address-nya yang kita masukkan adalah alamat IP router. Gitu. Jadi IP routernya berapa, kita masukkan. Kemudian terakhir kita arahkan, kira-kira file sistem operasi yang tadi kita download itu ada di folder mana. Nah, ini. Oke, nanti kan muncul di itu router OS MIPS berapa. Nah, oke, kita coba ya. Kita coba jalankan net install. Ini kita ekstrak dulu. Oke, baru kita jalankan. Ini saya pakai yang versi 715 ya, yang paling baru ya. Nah, kemudian nanti di bagian netbooting-nya ini kita setting. Nah, ini boot servernya kita enable, dan client IP address-nya kita masukkan alamat IP router. Oke, kalau misalnya routernya nggak bisa diakses sama sekali, ya tinggal kita masukkan alamat IP default-nya, 81. Jadi nanti di laptop IP-nya juga satu jaringan juga dia. Oke, ini karena routernya masih bisa kita akses, jadi kita sesuaikan. Oke, netbooting-nya ada aktif, terus terakhir tinggal kita arahkan ya. Ini ngarahinnya berarti sesuai dengan foldernya. Jadi tadi ada di folder download ya, jadi saya pilih folder download di sini. Nah, nanti langsung secara otomatis muncul. Nah, ini ada router OS MIPS versinya 6486. Ini untuk router OS for small MIPS. Nah, ini. Oke, ini berarti persiapannya sudah selesai. Nah, oke. Terus kalau yang berikutnya, di sini kita bikin supaya ketika routernya booting atau ketika routernya nyala, dia pindah ke aplikasi net install. Atau ibaratnya kayak ketika kita mau install komputer ataupun Windows, itu kan nanti kita bisa arahin ya, first bootnya kemana, second bootnya kemana. Nah, itu sama halnya dengan si router ini. Nah, jadi kita harus setting BIOS supaya ketika dia nyala, dia lari ke media instalasinya. Nah, untuk settingnya nanti ada dua cara. Cara yang pertama, kalau kondisi routernya masih bisa diakses, kita bisa melalui sistem router board setting. Nah, ini nanti dengan cara masuk ke router board, kemudian setting. Nah, nanti di bagian boot device-nya ini tinggal kita arahkan ke try Ethernet once then none. Jadi dia akan mencoba bootnya ke Ethernet dulu, baru kalau misalnya nggak ada respon dari Ethernet-nya atau nggak ada boot IP-nya, baru dia pindah ke NAN atau media penyimpanan. Nah, ini first bootnya, ini second bootnya. Oke. Ini kalau kita lihat ya di router, kemudian router board setting. Nah, ini defaultnya dia NAN dulu. Baru kalau NAN-nya gagal baru Ethernet. Nah, ini kan first bootnya ke hard disk baru ke Ethernet. Sekarang kita balik ke Ethernet dulu baru hard disk. Oke, kalau dia tinggal di apply oke, di oke lagi, terakhir di reboot, sistem reboot. Yes. Nah, harusnya kalau sudah reboot, kemudian dia booting, maka dia akan masuk ke dalam Ethernet. Nah, ketika dia masuk ke Ethernet, di situ akan disambut oleh BTP boot DP di net install ini. Jadi nanti akan kebaca di bagian sini informasi hardware-nya. Oke, jadi kurang lebih prosesnya seperti itu. Nah, ini ya. Jadi sekarang udah pindah dia, udah muncul ke dalam net install. Nah, ini. Oke, dan selama informasi hardware-nya muncul di net install, ini kita nggak bisa mengakses router itu sama sekali. Jadi memang kita nggak bisa mengakses router sama sekali ya. Jadi kayak router itu berada di mode instalasi. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita centang file yang tadi kita arahkan foldernya, router OS MIPS, terus terakhir tinggal diinstal. Nah, ini nanti dia akan installing. Oke. Oke, jadi itu prosesnya ya.
Nah, tadi sebelumnya kita juga bisa melakukan apa namanya backup konfigurasi. Nah, jadi di sini ada keep all configuration, ini bisa kita centang ya. Ini kalau kita centang konfigurasi sebelumnya itu nggak akan hilang atau nggak akan dihapus dia. Nah ini karena ada keep all configuration-nya. Jadi prosesnya adalah si router akan dihapus semua konfigurasinya, kemudian akan ditimpa sistem operasi baru, baru konfigurasi yang lama akan dikembalikan. Ini kalau keep all configuration kita centang. Ini tadi karena kita lupa nggak centang, berarti settingan di router saya harusnya hilang. Nah, oke, sambil kita tunggu prosesnya, nah ini udah sukses, statusnya oke. Nah, nanti otomatis routernya nge-reboot. Setelah nge-reboot, kita tunggu berapa saat, harusnya versi sistem operasinya berubah menjadi 6486. Nah, ini. Oke, ini kalau udah selesai langsung aja di close, nggak apa-apa ya. Oh ini. Oke, kita tunggu sampai routernya up. Nah, oke, ini karena tadi nggak kita centang keep all configuration, jadi konfigurasi router saya hilang. Nah, sekarang versinya berubah jadi 6486, dan untuk versi 6486 itu default identity-nya bukan Mikrotik lagi, tapi router OS ini. Nah, ini nggak tahu ya, kenapa di Mikrotik berubah identity yang sebelumnya Mikrotik menjadi router OS. Padahal di versi yang berikutnya, 64 berapa ini, kalau di sini 6495, nah itu udah kembali lagi ke Mikrotik ya. Nah ini, oke kita coba login. Jadi di sini beneran settingannya hilang ya. Jadi baratnya setelah di reset ini, jadi nggak ada settingan sama sekali. Balasnya juga kembali ke semula. Nah, kemudian settingan yang lain juga hilang. Nah, tetapi yang paling terpenting di instalasi ini adalah mengenai lisensinya. Jadi lisensi yang ada di device atau yang melekat di device itu harusnya masih ada. Nah ini, jadi bisa kita cek di sistem license. Nah ini masih ada lisensi level 4. Nah, mungkin nanti habis ini kita akan coba bahas ya. Nah, seberapa penting lisensi yang ada di router. Nah, oke, ini berarti kita sudah berhasil melakukan install ulang router menggunakan cara yang pertama ya. Ini selama routernya masih bisa diakses. Sedangkan kalau misalnya routernya nggak bisa diakses sama sekali ya, kita bisa pakai yang namanya head reset. Nah ini. Jadi nanti ya, posisinya kita melakukan head reset, router, kemudian kita kasih power, yang kedua, terus kita perhatikan sampai lampu ACT-nya kedip-kedip. Nah, kemudian kita tahan terus sampai, oh ya ini yang keempat, berarti kita tahan terus sampai informasi hardware-nya kebaca di aplikasi net install. Nah, nanti seperti ini. Oke, kalau udah sampai tahap ini ya, tahap berikutnya kurang lebih sama. Itu cara yang kedua dia. Nah, ini. Oke, itu cara melakukan net install. Mungkin nanti teman-teman bisa nyoba melakukan net install ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini mau dicoba, silahkan untuk net installnya. Nanti step by step-nya ada di halaman 124 sampai dengan 129. Nah, silahkan bisa dicoba dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung disampaikan ya. Oke, untuk versi net install boleh sama dengan versi OS yang sekarang ya. Misalnya punya saya versinya sebelumnya 6485. Nah, saya mau pakai versi net install yang sama dengan versi OS. Saya itu boleh. Atau boleh lebih tinggi juga, atau lebih baru. Yang penting jangan sampai versi net installnya itu lebih lama dibandingkan dengan versi sistem operasi kita. Itu nanti nggak akan bisa dieksekusi dia.
Saya sambil restore konfigurasi ya, karena konfigurasi yang sebelumnya sudah saya backup. Oh ya, ini hilang ini. Kita restore settingan yang tadi disimpan di sini. Oke, settingan saya sudah kembali seperti semula. Oh ya, di sini ada yang pakai sistem operasi Linux di laptopnya. Atau Windows semua ya. Nah, kalau yang Linux itu caranya sedikit berbeda. Nanti yang kita download berarti yang versi Linux dia. Nah, yang nanti ada net install versi Linux. Nah, ini. Kita lanjut ya. Kalau ada yang masih nyoba, oke lanjut. Oke. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Nah, yang berikutnya di sini adalah mengenai lisensi mikrotik. Nah, ini yang sempat kita singgung sebelumnya ya. Jadi, kenapa kok setelah kita install ulang, kita harus ngecek lisensi di sini. Nah, padahal apa namanya, lisensinya kan masih ada ya di situ ya. Nah, ini. Di sini nanti ada beberapa kasus yang sampai lisensinya hilang. Nah, itu ketika melakukan install ulang. Cuman install ulangnya itu nggak menggunakan aplikasi net install. Nah, contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya misalnya PC. Nah, kita punya PC, kemudian kita mau install ulang ke OS baru ya.
Nah, itu kalau install ulangnya tanpa menggunakan install, itu yang terjadi adalah lisensinya akan hilang. Nah, ini. Jadi kalau lisensinya hilang, maka yang terjadi dia akan bisa apa? Dia hanya akan bisa kita gunakan selama 1 hari, maaf. Nah, ini 1 hari uptime ya. Nah, ini. Jadi setelah itu nanti ada beberapa fitur yang nggak bisa kita pakai. Nah, oke, karena lisensi ini sangat penting, jadi disarankan kalau misalnya nanti teman-teman mau melakukan install ulang router, itu harus menggunakan aplikasi NetInstall. Nah, ini. Karena supaya lisensinya itu masih tersimpan ya di media penyimpanan. Terus untuk levelnya sendiri, lisensi itu punya beberapa tingkatan level, dari level 0 sampai level 6. Nah, setiap levelnya ini dia punya fitur yang berbeda-beda di setiap routernya. Nah, jadi bisa kita lihat di elemen berikutnya. Untuk level yang pertama adalah level 0, dia merupakan lisensi trial mode. Jadi ini hanya bisa bertahan selama 1 hari. Nah, ini yang tadi sempat kita singgung ya, level 0. Ini kalau misalnya lisensinya sampai hilang ya, dia akan jadi level 0 dia, atau trial mode. Nah, lisensi ini juga kita temukan kalau kita install router OS di PC, nah, atau di VM ya. Itu kan juga belum ada lisensinya, maka dia hanya bisa kita gunakan selama 1 hari. Nah, walaupun bisa kita gunakan selama 1 hari, kita juga bisa nyoba semua fitur yang ada di situ. Jadi misalnya kalau di PC-nya hardware-nya support, ya kita bisa nyoba semua fitur yang ada di situ. Tapi batasannya ya selama 1 hari. Nah, ini. Terus yang berikutnya di sini adalah level 1. Jadi level 1 ini disebut sebagai free demo. Nah, jadi kalau free demo ini bisa kita dapatkan secara gratis ya sebenarnya ketika kita bikin akun di Mikrotik. Nah, tipikalnya apa? Kalau lisensi level 1, di lisensi level 1 ini dia sudah nggak ada batasan waktu. Jadi udah unlimited time dia. Nah, ada unlimited. Jadi nggak ada batasan waktunya. Mau kita pakai kapanpun juga bisa. Nah, cuma nanti di sini ada limitasi di bagian fiturnya. Jadi nggak semua fitur yang ada di router bisa kita coba. Nah, salah satu fitur yang bisa kita coba adalah fitur wireless. Nah, jadi ini sangat disayangkan ya, kalau misalnya kita punya router yang mendukung wireless, kemudian lisensinya kita downgrade ke level 1. Nah, nanti wirelessnya nggak bisa digunakan. Nah, ini. Oke, terus untuk konfigurasi yang lainnya, seperti konfigurasi hotspot active user ya. Nah, ini kalau kita pakai lisensi level 1, dia hanya bisa maksimal 1 user yang connect di situ. Nah, ini bisa kita cek di halaman berikutnya. Nah, ini untuk yang hotspot active usernya. Jadi hanya ada 1. Oke. Sementara dia nggak mendukung wireless HP ataupun wireless yang lainnya, bahkan routing protokol pun yang dinamik dia juga nggak mendukung dia. Nah, ini kalau level 1 free demo. Nah, nanti kalau mau nyoba level 1 mungkin bisa ditaruh di VM. Nah, ini buat lab aja enggak apa-apa. Tapi kalau buat production ya mending jangan. Nah, nanti cara sebenarnya dari akun, nanti teman-teman kalau udah bikin akun bisa langsung login. Passwordnya apa ya? Apa sudah saya ganti nih? Nah, oke. Jadi nanti cara sebenarnya di bagian akun di router OSKey. Nah, nanti teman-teman akan menemukan yang namanya Make Demo Key. Ini untuk membuat lisensi level 1. Nah, ini ada keterangannya ya. Jadi lisensi level 1 dia punya limitasi untuk maksimum konfigurasi di BTP dan sebagainya. Nah, mau bikin DHCP service ya hanya ada 1 DHCP service saja. NAT-nya hanya 1 begini. Nah, setting queue ya nanti di sini juga 1 juga. Nah, oke, ini nggak ada support di wireless ya. Jadi nanti sangat disayangkan banget ini. Nah, ini untuk lisensi level 1. Oke, kemudian yang berikutnya di sini adalah lisensi level 3. Nah, level 3 ini biasanya sering kita jumpai di perangkat-perangkat
yang sifatnya wireless. Nah, atau perangkat CPE dia. Jadi ini biasanya digunakan untuk wireless point to point ya. Nah, jadi artinya kalau wireless point to point itu kita bisa bikin jaringan wireless di mana yang bisa connect hanya satu. Nah, jadi kan banyak ya kalau kita punya lisensi level 4, terus teman-teman dari ISP nawarin mau beli lisensi kita, nah itu buat upgrade perangkatnya supaya lisensinya itu bisa menampung banyak customer yang connect. Nah ini, karena kalau misalnya masih level 3 ya ini hanya bisa satu customer saja yang connect. Nah, ini yang level 3. Kalau yang level 4 berarti ini yang lebih banyak ya, atau wireless mode point to multi point. Jadi artinya klien yang bisa connect itu lebih dari satu. Ini kan biasanya sering update ke level 4 ini. Kalau dari segi konfigurasi sebenarnya hampir sama. Nah, baik level 3 ataupun level 4. Cuman bedanya tadi, di level 3 itu nggak mendukung wireless AP. Jadi hanya wireless bridge atau wireless point to point saja. Jangan kalau level 4 dia mendukung wireless AP, dan satu lagi maksimal untuk hotspot aktif usernya dia maksimal bisa sampai 200. Tapi kalau di situ ada user manager, nah active sessionnya hanya sampai 20 saja. Nah, ini yang bersama ya. Dan lisensi level 4 ini nanti bisa kita dapatkan dengan cara membeli. Nah, nanti kalau kita mau beli bisa beli di distributor resminya. Terus level 5. Nah, level 5 ini sebenarnya hampir sama dengan level 4. Cuman di sini digunakan apabila kita membutuhkan konfigurasi tunnel yang lebih banyak. Nah, misalnya kita sebagai ISP, nah, terus customer kita sudah di atas 200 ya, kita perlu konfigurasi tunnel yang banyak. Kita perlu device dengan lisensi level 5 gitu. Nah, ini bisa sampai 500 ya maksimal konfigurasinya. Ini hitung-hitungan di atas kertas sebenarnya. Tapi kita juga harus memperhatikan hardware-nya juga. Dan yang terakhir di sini level 6. Kalau level 6 itu adalah level controller. Jadi kalau level controller itu ya bisa sampai unlimited konfigurasi. Nah, ini contohnya kalau di AOIP-nya sendiri di Mikrotik itu maksimalnya bisa sampai 65.535. Nah, ini konfigurasi AOIP yang bisa kita buat. Nah, tapi kalau di lapangan ya paling ya mentok-mentoknya ya sampai segitu dia. 500 saja dah ini lumayan. Oke, ini untuk level lisensi yang ada di router. Nah, tadi cara ngecek lisensinya gimana? Kita bisa melalui sistem, kemudian license. Itu cara ngecek lisensinya. Jadi ternyata di sini adalah level 4. Oke, itu mengenai lisensi di Mikrotik. Terus ini nanti informasi tambahan, mungkin teman-teman bisa dibaca-baca ya. Ada wikimikrotik.com, forummikrotik.com, dan sebagainya. Nah, dan ini kita baru nyelesain satu modul ya, atau satu bab ini. Oke, mungkin sebelum masuk ke bab berikutnya, dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Silakan. Sebelum ke materi DHCP dan ART. Oke, masih clear ya? Oke, siap. Kita lanjut lagi nih. Oke, bisa dipersiapkan dulu di modul 2 ya. Di sini ada DHCP dan ARP. Nah, jadi modul 2 membahas materi ini. Jadi DHCP itu merupakan salah satu service yang digunakan untuk melakukan distribusi IP. Kita bisa meminta atau bisa memberikan distribusi IP tersebut. Nah ini, ya ini biasanya digunakan kalau jumlah klien kita lebih dari satu ya, sehingga kita nggak perlu nyeting di setiap device-nya. Jangan kalau ARP ini nanti digunakan untuk komunikasi antar device. Jadi kalau misalnya ada router dengan laptop, sebelum mereka bisa komunikasi, nah mereka akan saling mengirimkan yang namanya ARP broadcast. Nah, nanti seperti apa pengirimannya? Nah, kita akan bahas setelah ini. Oke,
Oke, kita bahas yang DHCP dulu ya. Jadi seperti yang tadi kita singgung, DHCP itu adalah salah satu service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP. Nah, di dalam suatu jaringan. Nah, ini di mana ketika kita mau melakukan konfigurasi DHCP, itu syaratnya harus berada di dalam satu jaringan yang sama. Jadi artinya kalau di router dia punya 3 interface, ya nanti per interface-nya ini kita bisa naruh satu DHCP service. Beda lagi kalau di dalamnya ada VLAN ya. Mungkin kalau di interface ketiga ini kita bikin VLAN 10 dan VLAN 30. Nah, jadi nanti kita bisa naruh dua dua DHCP di interface itu. Kita taruh masing-masing di setiap interface VLAN-nya. Nah. Oke, kemudian ada 3 tipe DHCP, ada DHCP server, client, dan relay. Kalau server ini kita sebagai penyedia layanan distribusi IP-nya ke klien, sedangkan kalau yang klien ini kita sebagai penerima. Kalau relay itu dia sebagai penghubung. Nah, contoh case-nya seperti ini. Nah, mungkin di lapangan kita punya sebuah gedung ya. Nah, gedung 6 lantai misalnya. Nah, yang biasanya kita bikin setiap lantainya ada server DHCP, nah kita bikin satu server DHCP di lantai pertama. Nah, jadi nanti router-router yang ada di setiap lantainya itu sebagai DHCP relay. Nah, ini. Jadi karena di situ ada DHCP relay, semua klien itu akan mendapat distribusi IP melalui relay dia. Nah, karena relay ini dia akan membawa distribusi IP dari si servernya. Kalau dari segi best practice-nya ya, paling kita bisa mantau ya, list time customer dari satu device seperti ini. Nah, jadi manajemennya cukup satu device. Nah, ini kalau kita konfigurasikan DHCP relay. Nah, kemudian untuk komunikasi di DHCP, di sini ada yang namanya DHCP proses atau istilahnya DORA ya. Discover, offer, request, dan acknowledge. Nah, jadi ketika klien akan melakukan request IP, si klien akan mencoba mengirimkan yang namanya discover dulu. Jadi discover ini dikirimkan dalam bentuk broadcast. Nah, kenapa broadcast? Karena DHCP ini kan dia di layer 2 dia. Nah, dia nanti akan mencari tahu kira-kira servernya ada di mana. Jadi dia nyari tahunya adalah dengan cara melakukan broadcast. Oke, ketika server itu mendapatkan broadcast dari si klien, maka si server akan mengirimkan yang namanya offer atau balasannya ya. Nah, jadi balasannya ini dalam bentuk unicast. Jadi kalau unicast itu dari 1 ke 1. Nah, kira-kira tadi yang melakukan broadcast siapa? Dia nanti akan mencoba mengirimkan alamat sementara. Nah, ini biasanya alamat IP sementara ya. Oke. Terus kemudian karena si klien itu dia mendapat IP sementara dari si server, maka klien akan melakukan request ulang. Jadi request ulang ini masih dalam bentuk broadcast dengan isinya adalah dia mau minta alamat lengkapnya. Nah, alamat lengkap di sini contohnya apa? Contohnya ya nanti yang pertama ada gateway, terus nanti ada DNS, nah, terus ada lagi list time, terus nanti ada subnet mask, nah, dan sebagainya. Nah ini, jadi nanti parameter ini yang nantinya klien minta. Oke, ketika permintaan request-nya ini sampai di server, si server akan ngecek ke dalam database-nya. Nah, database-nya ini namanya adalah DHCP lisis. Nah, jadi di DHCP lisis ini dia akan ngecek kira-kira ada IP yang available nggak buat si klien tersebut. Nah, kemudian kalau ada, boleh minta gateway-nya berapa, DNS-nya berapa, sampai ke parameter subnet-nya berapa di situ. Nah, barulah kalau dia ada dapat, maka permintaannya akan dikirimkan ke klien. Nah, ini dalam format ACK dia. Nah, jadi harusnya kalau klien sudah menerima acknowledge dari server, klien bisa mendapatkan parameter tadi ya, ada IP, DNS, gateway, list time, subnet, dan sebagainya. Nah, itu proses dari DHCP. Nah, ini. Oke. Ini sampelnya ketika tadi kita request DHCP klien ya, di IP, DHCP klien, terus VLAN 1, interface-nya kita double klik, kemudian status, nah ini parameter yang kita dapatkan. Jadi ada IP address, subnet mask,
gateway, system, dan DNS. Nah, ini. Oke, ini parameter yang didapat. Nah, kemudian untuk DHCP servernya sendiri, jadi di DHCP server kita juga bisa memberikan distribusi IP ke arah klien, sehingga ketika klien minta IP, dia bisa kita berikan di situ. Nah, untuk konfigurasi DHCP server di Mikrotik, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa pakai cara yang manual. Jadi cara yang manual ini kita harus bikin dulu IP pool-nya berapa, range IP-nya yang mau diberikan ke klien berapa. Kemudian yang berikutnya kita bikin DHCP setting, baru kita pasang IP pool-nya berapa tadi namanya. Terakhir tinggal kita bikin network. Nah, cuman cara ini kan sedikit ribet ya. Nah, sehingga di sini diciptakan cara yang kedua, yaitu menggunakan DHCP setup. Jadi kalau DHCP setup ini tinggal kita arahkan interface-nya, kemudian di next selesai dia. Nah ini. Oke, tapi nanti ada syaratnya. Kalau kita mau bikin DHCP, tetap syarat pertama adalah pastikan di interface tersebut harus ada IP address-nya. Jangan sampai di interface itu belum ada IP-nya. Nah ini. Oke, contohnya ini ya. Saya akan coba membuat DHCP server ke arah Ether 1. Ini karena laptop saya connect ke Ether 1. Jadi pastikan dulu header satunya sudah ada IP 10.20.31. Kemudian interface-nya kita arahkan ke header 1. Terus di next. Nah, ini untuk address space-nya kan udah keisi otomatis, yaitu IP network-nya. Nah, ini next lagi. Untuk gateway for DHCP-nya, dia akan menggunakan IP di interface-nya. Nah, ini juga sudah ya. Oke, kita next lagi. Nah, kemudian untuk address to give out-nya, ini merupakan alamat IP pool-nya atau range IP-nya yang nantinya diberikan ke klien. Jadi klien itu dapat IP dari berapa sampai berapa. Nah, ini bisa dikecilin, bisa tidak ya. Nah, atau kalau misalnya di sini kita punya beberapa service, misalnya IP 10, 20, 30, 10 itu sampai dengan 10, 20, 30, 20 itu nggak boleh dipakai karena ini untuk alokasi server misalnya. Nah, berarti nanti untuk pembuatan poolnya gimana? Pembuatan poolnya berarti dari 10, 20, 32 sampai dengan 10, 20, 39. Nah, baru di bawahnya kita tambahkan pool berikutnya. 10, 20, 30, berapa tadi? 21 ya. Maaf. 20, 32, ini kita ulangi sampai dengan 10, 20, 39. Terus yang berikutnya adalah 10, 20, 30, 21 sampai dengan 10, 20, 30, 254. Nah, ini. Ini kalau kita inginkan supaya IP 10, 20, 30, 10 dengan sampai dengan 10, 20, 30, 20 itu enggak diberikan ke klien atau untuk alokasi servernya. Oke. Kita udah di next ya di sini ya. Oke, terus untuk DNS servernya ini biasanya dia ngambil dari IP DNS. Nah, jadi nanti dia ngambilnya dari sini otomatis. Kita juga bisa nambahin IP secara manual ya. Misalnya mau kita inginkan supaya klien itu dapat IP 888 untuk DNS-nya. Nah, mau kita tambah lagi 8844. Nah, ini sudah boleh. Oke, next. Sistemnya defaultnya kalau di Mikrotik adalah 10 menit. Jadi kalau misalnya 10 menit itu klien tersebut masih aktif, masih connect, maka kemungkinan IP-nya masih sama yang diberikan. Nah, tapi kalau dalam 10 menit klien itu sudah disconnect, maka IP-nya bisa diberikan ke orang lain, dan ketika klien tersebut connect lagi, IP-nya bisa berubah. Nah, ini. Jadi ini garansi waktu IP-nya ya. Ini juga bisa dikecilin, bisa juga digedein. Nah, cuman tipsnya kalau kita mau implementasi di kafe-kafe ya atau di restoran, di mana kan orang hanya sekedar sifatnya mobile ya. Jadi dia connect, di situ sudah paling pergi lagi. Nah, itu disarankan listemnya diatur 10 menit. Nah, ini. Oke, kecuali kalau di kantor-kantor ya, misalnya di kantor banyak PC yang sifatnya statik. Nah,
Jadi nggak ada yang sifatnya mobil. Nah, itu mungkin bisa digedein listemnya. Nah, supaya nanti traffic broadcast-nya lebih kecil. Nah, ini. Oke, jadi kurang seperti itu. Ini di next. Nah, oke, ini sudah komplit ya. Setup has complete successfully. Nah, harusnya sekarang kalau kita request API dari komputer, kita rubah ke Open, harusnya kita sudah dapat API secara otomatis. Oke, kita Open, kita tunggu beberapa saat. Oke, kita coba cek ya. Nah, sekarang kita dapat API 10, 20, 39. Nah, ini yang kita dapat API di range pertama ya, yang paling terbesar. Ini kalau di Mikrotik dia punya DHCP option sendiri yang memberikan API terbesar dulu dikasih ke klien. Nah, ini dia dengan perangkat yang lain. Oke, ini kita sudah dapat API. Mungkin nanti dari teman-teman bisa nyoba ya untuk konfigurasi DHCP server. Oke, silakan bisa dicoba dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Betul sih. Jadi jika misalnya list time-nya expired, si klien tetap akan melakukan request ya. Jadi request-nya tetap ada broadcast di situ. Jadi kalau semakin kecil nilai list time-nya ya di situ sifat kliennya statik ya, ini nanti broadcast-nya semakin tinggi dia. Nah, betul. Nah, kalau untuk kantor bisa di set 4 jam atau 8 jam. Oke, sambil kita lanjut. Nah, untuk memantau kira-kira IP yang setelah kita distribusikan diberikan ke siapa, kita bisa melalui IP DHCP lisis. Nah, ini masih di DHCP server ya. Nah, nanti di bagian DHCP server terus lisis. Nah, jadi nanti di sini kelihatan, oh ternyata ada IP 10, 20, 39. Ini diberikan ke MAC address berapa. Nah, statusnya apa di sini? Nah, ini. Jadi ketika klien itu aktif, biasanya di bagian aktif address dan aktif MAC address ini kebaca. Oke, selain itu kita juga bisa memberikan yang namanya DHCP tapi secara statik. Nah, ini. Jadi kalau DHCP statik itu ya kayak misalnya kita punya PC punyanya Pak Manager ya atau Pak Bos biasanya. Nah, supaya IP Pak Bos atau Pak Manager tersebut IP-nya nggak berubah-ubah ya kita kasih DHCP tapi secara statik. Nah, ini. Oke, atau kalau di kantor punya PC buat file sharing atau buat kebutuhan yang lainnya, nah itu bisa juga dibikin DHCP tapi statik. Jadi dia tetap request DHCP tapi dapatnya IP itu terus, IP-nya permanen. Nah, caranya tinggal kita edit ya di bagian listnya ini, atau bisa nambahkan baru, cuma nanti harus cari MAC address-nya berapa, nah, dan sebagainya.
Nah, contohnya ini pakai laptop kita aja ya, tinggal klik kanan, kemudian make static gitu. Nah, nanti tanda D-nya hilang, dan sekarang kita bisa merubah alamat IP-nya, misalnya menjadi 10, 20, 30, 10. Nah, ini. Udah, tinggal di-apply, kemudian oke. Nah, oke, sekarang kita coba disable enable ya. Oke, kemudian kita cek lagi apakah IP yang kita dapat sudah sesuai dengan yang kita berikan. Nah, ternyata sesuai ini. Jadi kita dapatnya 10, 20, 30, 10. Jadi ini kalau misalnya list time-nya habis, IP-nya nggak akan berubah, dia masih sama. Cuman tetap masih ada request di sini. Jadi masih ada request progress. Oke, ini yang namanya make static. Oke, mungkin nanti bisa dicoba juga ya. Oke, misal kita kasih list time-nya lama. Nah, resikonya kalau kondisinya mungkin gini, kita di cafe ya, ataupun di restoran. Katakanlah di situ banyak banyak klien yang sifatnya mobile. Dan klien itu kan mesti, kalau di kafe-kafe itu kan ganti-ganti ya. Jadi mungkin nggak hanya orang itu saja, mungkin ada orang lain, orang baru. Itu kalau kita kasih list time-nya lama, itu takutnya ini. Jadi begitu ada klien yang baru connect, dia nggak dapat IP di situ. Nah, karena nggak ada IP yang bisa diberikan. Jadi nanti disarankan ya, kalau misalnya list time yang lama, kita pakai buat kantor aja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk restoran ataupun kafe-kafe ya itu saya rasa harus dibikin standar 10 menit atau berapa, nah, itu lebih efektif. Betul. Jadi kalau misalnya usernya sudah nggak ada karena list time yang lama, biasanya dia masih nge-cache di sini mas, di bagian listnya. Nah, jadi masih ada IP yang tadinya terpakai, terus sementara active address sama MAC address ini hilang. Jadi ya tetap nunggu expired afternya dulu habis, baru IP itu bisa diberikan. Oh ya, ini yang masalah email tadi saya ngikutin caranya Mas apa Mas Tupatur ya tadi ya. Ternyata berhasil ini. Saya pakai email yang satunya. Jadi berhasil ngirim email melalui Mikrotik. Nah, oke. Jadi nanti kan tinggal dicoba ya untuk apa namanya kirimkan file konfigurasinya. Nah, mungkin tadi yang sudah di-share oleh Mas Tupatur di chat bisa disimpan ini. Ini sangat bermanfaat ini Mas. Nah, pakai app generator.
Untuk yang DHCP sudah semua ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, siap Mas Stefan. Mas Stefan ya. Oke, ini kalau sudah clear, hari ini berarti kita sampai materi DHCP server dulu. Besok masih ada materi ARP sampai ke materi iOS ya. Oke, kalau untuk contoh penggunaan DHCP Relay, nah mungkin contoh kelasnya seperti ini dia. Jadi kita punya DHCP server tapi di Linux. Nah, jadi ini katakanlah di servernya di Linux ya. Kemudian nanti antara server dengan klien itu nggak connect langsung. Itu connectnya melalui beberapa router. Nah ini. Jadi nanti supaya service DHCP itu bisa lewat ke klien, maka di sini kita perlu DHCP Relay. Nah, karena pada prosesnya DHCP ini hanya bisa merespon apabila komunikasi antara si request dengan si apa namanya si DHCP servernya, si klien sama servernya itu harus satu jaringan. Nah, jadi kalau misalnya nggak satu jaringan di tengah-tengahnya ada router ya ini nggak bisa kita nggak bisa dilewatkan gitu. Nah ini. Oke, ini sebenarnya kalau mau kita coba DHCP Relay bisa, cuman kita perlu satu router lagi nih. Nah ini. Oke, ini perlu satu router. Mungkin nanti kalau waktu training offline ya, kita bisa coba bareng-bareng ini yang DHCP Relay. Kalau dari segi konfigurasinya kurang lebih apa namanya bersama. Kalau di server nanti paling hanya nambahin atau mendefinisiin mengenai IP relay-nya siapa. Jadi router yang jadi relay siapa dia. Nah, kalau di sini berarti kan IP-nya 10.10.2 ya. Nah, seperti ini. Oke, terus nanti kalau untuk router yang jadi relay, nanti kalau dia pakai microtik berarti konfigurasinya ada di IP DHCP relay. Terus kita definisikan relay-nya di sini. Ini buat penamaan aja. Terus untuk interface-nya ini diarahkan ke interface ke arah klien. Jadi kliennya itu ada di port berapa. Terus untuk IP DHCP server tinggal kita masukkan ya 10.10.1. Nah, ini pastikan DHCP server dengan relay-nya reachable. Oke. Terus yang terakhir nanti kita definisikan yang namanya local address. Nah, kalau local address ini adalah IP lokal ke arah kliennya. Nah, ini nanti berapa? Dan di sini 881. Nah, seperti ini untuk konfigurasi dari DHCP relay. Ini juga bisa dimainkan delay threshold ya. Jadi kalau delay threshold itu buat bikin semacam apa namanya backup DHCP relay. Nah, misalnya nanti ada dua DHCP relay. Misalnya yang kita inginkan DHCP relay yang pertama sebagai main. Nah ini kan DHCP relay yang kedua sebagai backup. Cuman itu kalau implementasinya di lapangan sangat jarang ya. Cuman nanti kalau mau nyoba bisa pakai delay threshold. Jadi ini berupa nilai waktu. Jadi semakin kecil nilai waktunya, maka dia akan diprioritaskan sebagai main. Nah, jadi kalau semakin besar berarti sebaliknya ya. Di DHCP server juga sebenarnya ada. Ini kalau nanti mau bikin DHCP server main sama backup juga bisa ya, menggunakan delay threshold. Misalkan terdapat dua DHCP relay, bisa diset dengan satu DHCP server dengan dua network yang berbeda. Apakah demikian? Betul. Ini juga bisa juga ini. Pakainya delay threshold tadi.
Mungkin sekiranya ada yang masih ditanyakan atau sudah clear teman-teman semuanya untuk materi hari ini. Oke, siap Mas Fatur. Oke, baik. Terima kasih teman-teman karena sudah join kelas kedua ini ya. Nah, semoga yang kita pelajari itu bisa bermanfaat. Dan mungkin nanti kalau misalnya mau ada sesuatu yang mau ditanyakan bisa lanjut via WhatsApp ini. Oh ya, saya share dulu nomor saya. Atau kemarin belum ya. Nah ini. Nah, yang mau minta link record juga nanti bisa langsung chat saya via WhatsApp. Oke, terima kasih. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ketemu lagi besok ya, insya Allah di jam 9. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Selamat siang dan terima kasih Pak Chandra. Ya, sama-sama.